Selamat pagi, Pak Mei. Selamat pagi Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik sehat Bu Evi. Bu Evi gimana kabarnya? Nggih, alhamdulillah sehat juga, Pak. Alhamdulillah nggih. Nggih, Pak Mei mohon maaf ini sebelumnya, berkaitan dengan supervisi yang akan, saya lakukan besok, nggih, Pak. Nggih. Karena jarak rumah kita itu jauh dan, saya berpikir untuk kegiatan praobservasi ini bisa kita lakukan melalui Gmat dulu nggih, Pak. Apakah Pak Oh, Mei bersedia? iya Bu Evi. Terima kasih Pak sebelumnya. Baik saya mulai, terima kasih kesediaan Pak Mei untuk melakukan sesi prasupervisi hari ini. Hari ini saya ingin memastikan, kita bisa memfokuskan observasi pada hal-hal yang paling Bapak butuhkan. Ngoten nggih Bapak? Iya Bu Evi. Nggih. Siap. Untuk memulai apakah ada kompetensi coaching tertentu yang ingin Pak Mei kembangkan lebih lanjut, Pak? Saya merasa perlu Bu Evi untuk lebih mengembangkan kompetensi dengan kompetensi mendengarkan aktif Bu Evi. Baik, bagus sekali Bapak. Mendengarkan aktif itu merupakan bagian yang sangat penting ya dalam coaching. Eee, adakah bagian tertentu ini Pak dari mendengarkan aktif yang ingin Pak Mei fokuskan untuk diamati nantinya? Saya ingin memastikan bahwa di sini saya benar-benar mendengarkan tanpa menginterupsi gitu Bu Evi dan memberikan Mhm. umpan balik yang tepat kepada kunci gitu Bu Evi. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum kita melanjutkan ke bagian observasi, saya ingin mengetahui penilaian Pak Mei terlebih dahulu ini terhadap kompetensi mendengarkan aktif yang sudah Pak Mei terapkan selama ini. Bagaimana nih menurut Pak Mei, sejauh mana kemampuan Pak Mei, terkait dengan mendengarkan ini, apakah sudah berkembang? Saya rasa saya sudah cukup baik ya Bu Evi dalam Mhm. mendengarkan. Tetapi terkadang saya itu masih, apa ya, cenderung memberikan respon yang terlalu cepat kepada kunci gitu Bu Evi. Oke, itu adalah, masukan yang sangat baik Bapak. Selain mendengarkan aktif, apakah, ada aspek lain ini dari coaching yang ingin Bapak, amati bersama besok saya dengan Pak Mei? Seperti misalkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot, atau, presensi dalam sesi coaching besok Bapak? Ya betul sekali Bu Evi. Mungkin juga saya itu harus mengajukan pertanyaan berbobot, karena Mhm. saya merasa itu bisa membantu saya lebih dalam mendampingi kunci gitu, Bu Evi. Sangat baik, Pak. Sekarang ini, apa nih harapan Pak Mei dari observasi nantinya? Hasil seperti apa yang ingin Pak Mei capai nih setelah, melakukan observasi dan sesi feedback nantinya, Pak? Di sini saya berharap bisa mendapatkan umpan balik yang konkret dan Mhm, akuntabel, Bu Evi. Sehingga mhm. saya bisa meningkatkan kemampuan saya secara signifikan gitu, Bu Evi, ya. Oh gitu, luar biasa Pak Mei. Jadi, hasil yang konkret memang sangat penting nggih Pak Mei? Iya iya, Bu Evi. Nggih nggih nggih. Terus ini, bagaimana nih Pak Mei ingin, menggunakan hasil observasi ini untuk mengembangkan profesional Bapak, ke depannya nanti? Saya ingin menjadikan hasil ini itu sebagai dasar untuk Mhm. latihan lebih lanjut dan mungkin juga sebagai bahan refleksi dalam sesi coaching yang berikutnya, Bu Evi. Oh begitu, sangat baik Pak. Selanjutnya Bapak, apakah, Pak Mei ini sudah pernah mendapatkan umpan balik terkait kompetensi coaching ini sebelumnya Pak? Jika iya, mohon diceritakan bagaimana umpan balik tersebut? Pernah Bu Evi, ya pernah. Mhm. Saya pernah mendapatkan umpan balik sebelumnya, itu Mhm, mengatakan bahwa saya sudah cukup baik, gitu. mhm. Tetapi masih perlu memperhatikan intonasi saat memberikan respon, gitu.
Jadi mungkin kadang saya itu terlalu cepat gitu, seperti itu mungkin Bu Evi ya. Oh nggih, umpan balik yang sangat berharga itu, Pak. Terus, selanjutnya ini apakah ada nih, Pak, latihan atau treatment khusus untuk pengembangan kompetensi coaching ini yang sudah, Pak May lakukan belakangan ini, Pak? Terus Eee, saya mencoba beberapa teknik mendengarkan mhm, aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih terbuka, Bu Evi. Dan oke. hasilnya juga cukup positif. Tetapi masih ada ruang untuk perbaikan untuk diri saya gitu, Bu Evi. Oh gitu, nggih nggih nggih. Terima kasih Pak May telah berbagi. Selanjutnya, bagaimana nih kesiapan Pak May untuk menerima umpan balik yang akan saya lakukan besok saat observasi nantinya, Pak? Mmm, apa ya, di sini saya sangat siap, Bu Evi, Mhm. dan terbuka untuk umpan balik tersebut, gitu. Terima kasih, Pak. Terakhir nih, Pak, apa ada hal yang perlu saya ketahui lebih awal ini, Pak, untuk membantu Bapak nantinya, biar maksimal begitu dalam menjalankan sesi coaching? Eee, sebenarnya saya rasa semua sudah cukup, Bu Evi ya, sudah Mhm. cukup baik gitu. Baik, Pak Mei, kalau sudah dirasa cukup jelas semuanya, kita besok akan bertemu di waktu dan tempat yang kita sudah sepakati sebelumnya nggih, Bapak? Ya, ya Bu Evi. Nggih, kita nanti akan fokus pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Terima kasih Bapak atas keterbukaannya, besok kita berjumpa lagi dan memulai sesi observasi. Ngoten nggih Bapak? Ya Bu Evi, sampai bertemu besok Bu Evi. Oke. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Evi. Ngomong-ngomong Pak Har, ada apa sebenarnya ini? Ini Pak, ini saya sedikit ada masalah Mhm, dengan kaitannya dengan apa itu murid saya di sekolahan gitu. mhm, mhm. Jadi saya ingin sharing Pak kepada Pak Mai sama Bu Mhm. Evi. Heeh, heeh. Mungkin nanti setelah sharing ini saya bisa pikiran saya bisa pelong gitu Pak. Oh Karena gitu. sebentar lagi kan anak-anak mau masuk sekolah. Ah, Betul. lalu bagaimana? Ada apa dengan di sekolah Pak Har atau? Selama ini saya ingin ngajar di SD. Iya, iya, iya. Ngajar di SD dan kebetulan ini eh, kemarin ya karena setelah habis itu kan itu liburan. Kemarin itu anak-anak saya ini SD ini istilahnya dalam tata krama sopan santunnya ini apa itu sangat berkurang sekali. Iya, iya, iya. Jadi mereka ini tidak apa itu membedakan antara guru, orang tua dan teman. Jadi Iya, iya. kalau istilah orang Jawa itu toto kromone itu kurang. Unggah-ungguhnya Unggah-ungguh kurang ya betul. gitu. Jadi mestinya dengan guru itu juga kalau dengan bahasa Jawa juga harus pakai bahasa Jawa yang halus. Misalkan disapa gitu Bu, tapi akhir-akhir ini mungkin kita tidak tahu ya perkembangan zaman dan bagaimana itu anak-anak kalau disapa misalkan dipanggil gurunya misalkan nang sini biar baik ya Pak. Nah, tidak ada tata keramanya sopan Harusnya santunnya. kan gih Pak, kan Ya, seperti itu betul. gih. Misalkan apa itu ketemu gurunya, meski ini kalau orang Jawa itu kan sedikit apa itu agak sopan gitu. Misalkan menundukkan kepala, kemudian bahasanya seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi misalkan kita sebagai guru ini apa itu ngomong ngoko istilahnya, juga dia ikut ngoko seperti itu. Jadi mestinya kan sebagai orang Jawa itu ya juga harus dia itu mempunyai tata krama itu Pak. Itu yang Iya, saya iya. yang terkadang bikin pusing saya ini sebagai guru. Nah, dan setelah ini kan 1 minggu lagi ini kan anak-anak sudah masuk. Iya. Nah, harapan saya ini anak-anak nanti bisa apa itu saya bisa memberi contoh, memperlakukan mereka dan juga sebaliknya seperti Ya. itu Pak. Jadi Oh ya, begitu ya Pak Har ya. Oke. Ya memang ya Pak Har ya. Mungkin nggak di sekolah Pak Har atau di sekolah saya ataupun di sekolah Bu Evi mungkin yang tingkatannya lebih tinggi. Itu memang kalau dirasakan itu seperti itu Pak.
Jadi unggah-ungguh tata krama anak ini kurang gitu. Berkurang. Jadi dia menganggap dia berbicara dengan orang yang lebih tua, dalam arti kita itu sebagai gurunya, itu dianggap itu seperti teman biasa gitu, Pak. Betul. Di sini saya pernah waktu itu pembelajaran olahraga gitu, Pak. Saya kan gitu. Saya menyuruh anak itu melakukan melakukan gerakan praktek lari dalam waktu itu. Di situ memang cuacanya kan agak panas gitu kan, Pak. Terutama ya anak perempuan kan gitu ya. Saya suruh untuk mempraktekkan suatu gerakan dalam lari gitu kan. Itu bilangnya itu ya seperti acuh nggak acuh gitu, Pak, enteng. Rasa-rasa Pak panas. Nah, seperti itu kan. Iya. Kalau dulu waktu saya mungkin Pak Her, Bu Evi mungkin kan dulu kalau disuruh gurunya kan takut dan langsung melakukan kan gitu. Kalau sekarang kan enggak kan gitu. Jadi memang kalau kita rasakan seperti itu, mungkin di tempat Bu Evi juga walaupun tingkatannya sudah anak dewasa itu mungkin kadang itu malah lebih gitu kan. Lebih menganggap gurunya itu sebagai teman, itu malah kadang lebih seperti itu gitu. Nah, lantas menurut Pak Her ya, kira-kira yang diharapkan Pak Her itu seperti apa dari Pak Her bertemu kita sama Bu Evi ini? Ya betul Pak. Jadi harapan saya setelah kita berbincang ngobrol bareng seperti ini, saya bisa menemukan solusi bagaimana saya memberi contoh pada anak-anak saya agar lebih sopan lagi, kemudian etikanya dengan orang yang di atasnya ini bisa membedakan begitu Pak. Oh iya, betul sekali Pak. Ya, jadi menurut saya itu ya memang apa yang dikatakan Pak Hari itu benar. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya bagaimana kita itu bisa mengarahkan anak didik kita itu lebih ke arah etika, sopan santun ya Bu, dalam tutur kata maupun dalam unggah-ungguhnya dalam perilakunya kan gitu. Itu adalah tantangan kita sebenarnya. Walaupun bukan tidak mungkin itu terbawa juga dari lingkungan. Kan seperti itu. Tapi di sini kan misalkan ada anak berperilaku seperti itu, pasti itu bukan lingkungan itu menyalahkan lingkungan, tapi lingkungan menyalahkan dunia pendidikan sebagai kita sebagai guru, seperti itu Pak. Jadi ya kita harus memang sabar ya Pak ya, sabar dan selalu memang tugas kita, dan kita juga harus profesional kan gitu ya. Coba mungkin Pak Har bisa menceritakan kepada saya mungkin sama Bu Evi bagaimana sih proses pembimbingan ya gitu, atau pembiasaan yang dilakukan Pak Har di sekolah gitu dalam rangka membimbing anak-anak itu tadi supaya itu adabnya, sopan santunnya itu ada gitu, sebagaimana sih gitu. Baik, karena ini yang kami tekankan ini adalah istilahnya tata krama bahasa Jawa Pak ya. Kalau bahasa Indonesia kan sama, tidak membeda-bedakan tingkatan. Jadi yang saya tekankan di sini adalah karena bahasa Jawa Pak. Jadi begini, saya sudah mencoba memberikan contoh, memberikan wawasan kepada anak-anak saya dengan cara memberikan ketika ketemu orang yang lebih tua itu harus mengucapkan salam, kemudian menyapa dengan bagus, dengan rendah hati. Ini sudah saya lakukan, sudah saya beri contoh-contoh, kemudian saya sebagai guru juga dalam memperlakukan mereka juga terkadang saya dengan bahasa saya ini sesuai dengan bahasa mereka. Jadi istilahnya begini Pak, misalkan kita memanggil anak saya itu nak sini ya gitu, tapi dengan bahasa itu yang lebih sopan lagi, sehingga harapan saya dengan saya melakukan itu anak-anak ini bisa meniru. Meniru, misalkan saya dipanggil, kalau misalkan dipanggil sama teman kan ya wes lah, seperti itu. Jadi kita mencoba dengan beberapa bahasa tata krama yang lebih sopan, sehingga harapan saya ini anak ini nanti bisa meniru. Tapi terkadang ya seperti itu Pak, hari ini menirukan, terkadang besok juga lupa lagi. Saya tidak tahu ini karena usianya memang terlalu dini dan lain sebagainya itu. Gitu, Oh, Pak. gitu. Lalu ini Pak Har,
saya ingin bertanya ya, apa yang memotivasi Pak Har gitu ya, yang memotivasi Pak Har untuk merubah karakter anak didik Pak Har itu apa? Itu yang pertama ya kan. Yang kedua, bagaimana sih cara mengubah perilaku menurut Pak Har gitu kan, sehingga unggah-ungguh dan tata keramanya itu terbentuk gitu loh Bu. Gitu. Motivasi saya untuk agar anak-anak ini bisa berperilaku lebih sopan lagi. Harapan saya karena nanti mereka di masyarakat juga nanti juga akan melakukan hal itu, maka harapan saya untuk mendorong mereka, maka di sekolah ini saya maksimal mungkin saya dan juga teman-teman guru yang lain ini kita sudah memberlakukan misalkan hari Kamis Pak, hari Kamis ini semuanya pakai bahasa Jawa, antara guru dan murid ini semuanya pakai bahasa Jawa, kemudian menggunakan istilahnya apa itu basa krama, tumbas niki, tumbas es dan lain sebagainya. Jadi kita sudah membuat satu program, jadi kita pakai 1 minggu sekali, khususnya hari Kamis ini semuanya dari pagi sampai pulang kita semua menggunakan bahasa Jawa. Betul. Tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan semuanya sudah bisa Pak. Ya. Gitu. Kemudian agar anak ini lebih meningkat lagi, ya memang dengan contoh semacam itu Pak. Ya, saya sependapat ya Bu Evi dengan Pak Har tadi. Memang kita ya secara umum gitu kan, kita itu harus memberikan contoh nyata gitu kan. Kita harus memberikan contoh nyata itu dari kita sendiri dulu gitu. Mungkin kita dengan anak kita berbahasanya itu adalah contoh nyata. Saya sependapat sekali Pak Har gitu. Nah, lalu apa yang ingin Pak Har lakukan ke depannya gitu loh di situ? Apakah langkah-langkah yang Pak Har ingin lakukan di kelas maupun di sekolah gitu? Langkah saya yang selanjutnya, kepengen saya ini anak ini di sekolah, kemudian di masyarakat dengan orang tuanya ini juga melakukan bahasa-bahasa semacam itu Pak. Dengan bahasa tata krama. Istilahnya dalam orang saya tadi dikatakan dengan menggunakan bahasa Romo Alo seperti itu. Ya, betul sekali Pak Har ya. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Har bahwa kita perlu memberikan atau bimbingan tadi ya Bu Evi ya. Mungkin Bu Evi juga sama gitu kan. Mungkin malah kalau di tingkatan Bu Evi mungkin sudah ada gurunya yang khusus untuk bimbingan konseling gitu kan. Kalau di tingkat SD ya dari kita sendiri, dari guru kelas sendiri. Kalau SD kan seperti ini sih Pak. Jadi guru kelas ini mengampu beberapa mata pelajaran. Jadi terkadang kita kebingungan di situ Pak. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa kan kita harus menguasai semuanya gitu. Iya, jadi memang ya kita itu sebagai bimbingan konseling, kita sebagai guru, kita sebagai teman. Jadi merangkapnya itu memang luar biasa ya Bu. Kalau di tingkatan SMK itu kan sudah ada plot-plotnya yang menangani. Kalau ada masalah itu ada bimbingan konselingnya sendiri kan gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan guru kelasnya juga pasti akan melakukan hal itu di dalam sekolah. Seperti itu ya Pak Arya. Nah, setelah saya menyimak apa yang jenengan sampaikan tadi Pak Har, menurut saya jenengan dapat mengungkapkan atau dapat membuat ide yang sangat bagus gitu kan. Nah, tapi mungkin tidak ya Pak, ini ada kendala tetap. Betul gitu kan. Sekarang gini, kita sebagai pendidik kadang itu kita sudah melakukan hal yang paling benar, tapi anak itu kadang menerima beda, yang disampaikan ke orang tua juga beda gitu kan. Nanti orang tua wali murid akan berbenturan dengan guru. Nah, seperti itu adalah kendala gitu kan. Nah, bagaimana Pak Har mengatasinya itu? Kendala itulah yang terkadang saya pikirkan Pak. Jadi memang kendalanya ini satu, ini di lingkungan masyarakat. Mungkin kalau di sekolah ini karena waktunya yang hanya sedikit, mungkin dia di sekolah ini bisa mengikuti. Akan tetapi setelah pulang dari sekolah, bertemu dengan lingkungan yang berbeda, ini dia akan kembali lagi Pak.
Ya. Akan kembali. Kemudian di rumah itu kadang juga kalau orang tuanya juga tidak mendukung, maksudnya mendukung ini anak dengan orang tua ini kalau mereka itu bercakap ini dengan bahasa yang biasa, tidak di apa itu tidak di istilahnya ditegur dan lain sebagainya, maka anak kembali ke sekolah lagi, besoknya juga seperti itu lagi, Ya. gitu Pak. Oh iya betul Pak Har, saya sependapat dengan jenengan gitu kan, bahwa kita sebagai guru juga selayaknya selalu mengingatkan sebenarnya itu sebenarnya tiap kita masuk, kita bertatapan dengan murid, itu kita sebagai guru pasti selalu mengingatkan. Katakanlah hal kecil, anak itu mengganggu temannya dalam kelas ataupun ngomong sendiri, Selalu diingatkan. itu kita pasti selalu mengingatkan gitu loh. Tapi di sini ya kadang anak itu ada yang sulit, ada yang nurut kan gitu, kembali ke sebenarnya ke lingkungan Pak. Dia terbiasa dengan lingkungan yang seperti apa, itu pasti akan dibawa ke sekolah kan, seperti itu ya Pak. Lalu kapan ya Pak Har kira-kira Pak Har akan melakukan program ya, program untuk mungkin dengan teman-teman guru atau dengan kepala sekolah untuk mengimplementasikan gitu kan, dan melihat perkembangan anak ini seperti apa kan gitu. Pasti Pak Har kan memulai program gitu kan, mungkin dengan kegiatan apa gitu kan. Nah itu kira-kira kapan itu Pak Har? Rencana saya karena kebetulan minggu depan ini kan anak-anak sudah mulai masuk tahun ajaran baru. Jadi rencana saya ini akan saya coba di awal ajaran tahun baru ini Bu. Akan saya awal dari situ. Kemudian saya akan tetap mengajak semua elemen yang ada di sekolah ini untuk berpartisipasi. Semuanya antara guru dengan murid semuanya saya akan ajak untuk berkolaborasi agar bisa memberikan semacam contoh dalam berbicara, berperilaku di setiap harinya. Iya ya, nah, bagus sekali Pak Har itu ya Bu Evi ya. Nah, lalu apa komitmen ya khusus? Apakah ada komitmen khusus Pak Har yang harus dilakukan terhadap rencana Pak Har ini? Komitmen khusus yang ingin saya kita terapkan nanti, Mbak. Ya jadi saya akan tetap menekankan kepada anak didik saya. Selalu mengingatkan Iya, gitu selalu ya. mengingatkan. Jadi Memberikan contoh seperti betul, itu betul, kan. betul. Jadi seperti itu. Kemudian menurut Pak Har, siapa yang bisa membantu Pak Har gitu untuk melakukan program Pak Har seperti ini, untuk membuat program-program yang untuk kesiswaan kan gitu? Menurut saya yang bisa membantu pertama ini adalah selain guru yang ada di sekolahan, ini ada satu lagi ada orang tua. Ya. Kemudian lagi lingkungan sekitarnya. Inilah yang mungkin yang akan bisa membantu apa yang saya harapkan ini bisa terlaksana begitu. Oh gitu. Wah bagus sekali Pak Har. Semoga program-program yang nantinya dibuat Pak Har bersama rekan sekolah itu dapat tercapai dan terbentuk dengan anak-anak dengan yang apa ya, mempunyai tata krama ya Bu Evi, sopan santun yang baik, dan semoga nanti itu bisa juga seperti saya di sekolahan saya juga seperti ada Pak seperti itu. Jadi mungkin nanti saya akan melihat kelanjutannya ya, mungkin Bu Evi juga walaupun TK-nya tinggi kan pasti ada kendala lain juga walaupun beda permasalahan tapi arahnya kan sama. Mungkin kita nanti bisa melihat dari hasil Pak Har kan gitu kan. Gitu ya Pak Har ya. Mungkin ya Pak Har ya, ini kan karena waktu sudah sore juga, mungkin Bu Evi juga kan kayaknya ada acara gitu. Jadi nanti lain waktu 1 mingguan atau pas kita ada acara bareng kita bertemu lagi ya Bu Evi ya. Kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini gitu kan. Pengen dengar ceritanya Pak Betul, pengen dengar ceritanya Pak Har. Mungkin nanti pas waktu kita ketemu tiba-tiba Bu Evi gantian yang ada permasalahan ataupun saya yang ada permasalahan kan. Jadi nanti kita sharing gitu ya Pak Har ya. Oke, terima kasih Pak Mai, Bu Evi yang sudah menerima saya, meluangkan waktunya sedikit. Iya, nggak apa-apa Pak Har, sama-sama. Mudah-mudahan apa ini saya sampaikan ini nanti bisa saya realisasikan di sekolahan saya dan juga di lingkungan murid-murid saya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada jenengan berdua. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Nggak apa-apa Pak Har, sama-sama Pak Har. Semua
Selamat siang Pak Mei. Selamat siang Bu Evi. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk sesi pasca supervisi kemarin ya Bapak. Iya Bu Evi. Saya mulai. Nah, bagaimana ini penilaian Bapak sendiri terhadap performa dalam kompetensi coaching yang kemarin sudah Bapak fokuskan, yaitu pada kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak? Nah, menurut saya Bu Evi ya, saya sudah berusaha di situ untuk mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang disampaikan oleh Kuci, gitu kan. Iya. Tetapi saya masih merasa ada beberapa momen di mana saya itu bisa lebih baik lagi gitu, Bu Evi. Jadi ada sesuatu yang masih saya bisa tingkatkan gitu, Bu Evi. Baik, terima kasih Bapak atas penilaian diri Bapak. Nah, selanjutnya, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Apa ya Bu Evi ya? Sini Ya. saya merasa beberapa kali saya itu terlalu cepat dalam memberikan respon gitu Bu Evi. Padahal di situ mungkin saya harus menunggu lebih lama untuk memberikan ruang gitu kepada Kuci untuk berbicara seperti itu Bu Evi. Jadi mungkin dalam entah itu memang apa ya kebiasaan saya mungkin ya Bu Evi ya kalau saya itu berbicara itu cepat gitu. Dan alhamdulillah ya semoga aja Kuci itu bisa menerima dengan baik apa yang saya bicarakan gitu Bu Evi. Baik, nah terima kasih Bapak atas penilaian diri Bapak dan kenapa alasannya sudah Bapak sampaikan dengan baik. Selanjutnya Bapak Iya. bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu Evi. Oke, kemarin saya mengamati pada saat Bapak berbicara dengan Koji ya. Nah, Bapak menunjukkan perhatian penuh dan memberikan umpan balik yang sangat relevan. Itu sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan alurnya dan atau bahkan itu lebih Pak dari standar yang kita rujuk. Nah, Bapak, bagaimana nih pendapat Pak Mei setelah mendengar penilaian saya ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu atas pengamatan Bu Evi terkait kegiatan kucing kemarin. Nah, di sini saya senang Bu Evi mendengarnya. Itu dapat memberikan saya kepercayaan diri yang lebih gitu Bu Evi. Oke, Bapak. Namun demikian ini Bapak, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan lagi ini Pak. Misalnya tadi saat Koji berbicara tentang kekhawatirannya. Nah, saya mengamati Bapak memberikan solusi sebelum Koji itu selesai berbicara. Nah, padahal merujuk ke standar seharusnya Bapak lebih banyak memberikan ruang kepada Koji untuk menemukan solusinya sendiri, ngoten nggih, Pak. Bagaimana nih menurut Bapak? Ya saya menyadari itu juga ya Bu Evi ya, seperti yang saya mungkin itu apa ya, karakter berbicara saya mungkin gitu ya. Kadang saya itu merasa terlalu ingin membantu, sehingga langsung memberikan solusi, gitu kan Bu Evi. Padahal di sini kan kunci mungkin bisa menemukan jawabannya sendiri gitu. Jadi ini ya sebagai apa ya pembelajaran saya untuk nantinya dalam pelaksanaan coaching berikutnya itu saya bisa memperbaiki semua ini gitu Bu Evi. Oke, baik Bapak, kita sama-sama belajar nantinya ya Bapak. Iya Bu Evi. Oke, untuk berikutnya Pak dari diskusi yang sudah kita lakukan, apa ini yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa Bapak di area ini yang tadi masih kita rasa masih perlu diperbaiki, Pak? Saya rasa saya perlu lebih banyak latihan untuk menahan diri, terutama
dalam memberikan lebih banyak ruang bagi kucing gitu Bu Evi. Mungkin saya bisa berlatih dengan simulasi kucing atau meminta feedback dari rekan sejawat mungkin Bu Evi. Wah, bagus sekali Bapak. Nah ini kapan nih Pak mau dimulainya? Terus kapan nih Bapak berencana untuk melakukan latihan tersebut? Terus ada nggak pihak yang kiranya Bapak butuhkan untuk membantu Bapak untuk meningkatkan performa tersebut Pak? Kalau untuk memulainya mungkin saya bisa lakukan kapan saja waktunya ya Bu Evi ya, mungkin besok atau satu minggu lagi, atau ya kapan saya ada waktu, entah itu di tempat kerja atau dengan teman di luar. Nah, itu bisa saya lakukan gitu Bu Evi, gitu. Baik, terima kasih Bapak. Nah, hasil pengamatan ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik Bapak sebagai penutup. Bisa ya Pak nanti sampaikan apa yang Bapak terima dari proses tersebut Pak. Di proses ini maksud saya. Saya merasa mendapatkan banyak wawasan Bu Evi tentang area yang perlu diperbaiki, dan merasa lebih percaya diri gitu dengan apa yang sudah baik gitu kan. Terima kasih sebelumnya atas feedback-nya ya Bu Evi ya. Terima kasih juga Pak Mai, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa pada supervisi berikutnya ya Pak. Ya terima kasih Bu Evi, sampai jumpa. Semoga kedepannya nanti pelaksanaan kucing kita bisa lebih baik gitu Bu Evi. Terima kasih Bapak, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.